Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, agak aneh ya hukum yang ada di Indonesia saat ini begitu. Kenapa? Kita lihat saja bahwa Sylvester Matutina ini sudah sejak lama begitu kan ya menjadi sudah ingkrah ya, sudah menjadi buron begitu kan. Tapi sampai hari ini tidak bisa kunjung ya ditangkap. Ada apa? Ada apa di balik ini semua? Siapa orang-orang kuat di balik Sylvester itu begitu? Dan sekarang viral pertemuan Jokowi dengan Sylvester begitu kan ya. Ternyata Sylvester ini masih menjadi BUMN ID Food ya, masih masih pekerjakan Sylvester begitu. Ya padahal ini sudah narapidana begitu. Nah, maka orang-orang banyak yang muncul pertanyaan. Kenapa hukum di negara kita begitu kan ya seperti Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan hukum benar-benar ditegakkan, menangkap Sylvester saja tidak bisa begitu. Ini kan lucu pada akhirnya. Kenapa kok lucu, Bang? Ya menjadi buron ya menjadi narapidana begitu kan, tapi tidak kunjung ditangkap. Ini kan menjadi spekulasi besar. Sehingga apa? Sehingga uang pajak rakyat kita, ya kita yang menggaji Sylvester begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Bahkan tidak hanya itu, seperti apa yang disampaikan oleh Said Didu begitu kan, ya. Menyampaikan bahwa ya perundang-undangan komisaris itu minimal rapat sekali ya sebulan. Ya, ini kalau sudah jadi narapidana, apakah dia sering rapat atau tidak? Atau makan gaji buta? Itu aja sih sebenarnya. Orang-orang banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Nah, bagi kami adalah ini harus benar-benar ditegakkan begitu kan ya. Inilah salah satu pertemuan antara Jokowi dengan Sylvester begitu, dengan para dengan para pendukung-pendukungnya begitu kan ya. Kita lihat saja ini nampaknya ada hal yang kemudian kita tahu begitu kan bahwa Sylvester Matutina ini kan menjadi narapidana begitu kan ya. Ini masih saja masih saja bebas sampai hari ini begitu. Nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana begitu. Tapi yang jelas ya orang-orang sekarang ini masih menunggu begitu walaupun pada kenyataannya begitu kan pahit begitu kan. Tapi orang-orang pasti menunggu begitu. Wah, ini ada apa kok Presiden Prabowo Subianto tidak kunjung ya menangkap Sylvester begitu kan ya, walaupun Kejaksaan Agung sudah tidak ada ruang bagi orang yang kemudian buron ya harus ditangkap sebentar lagi ya, masih dicari gimana begitu, bagaimana untuk bisa menangkap Riza Khalid begitu kan kalau Sylvester saja tidak bisa ditangkap kan, itu secara logika begitu. Artinya apa? Artinya sampai sekarang gaji kita, rakyat yang menggaji Sylvester begitu kan. Ini kan lucu, negara kita ini kan sangat lucu begitu. Ya, belum lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Said Didu. Padahal Presiden Prabowo Subianto itu sudah di-tag begitu kan. Ini Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, sesuai peraturan perundang-undangan bahwa komisaris minimal rapat sekali sebulan. Ini sudah lebih setahun buron, tidak melaksanakan tugas, tapi belum diberhentikan dan dapat dipastikan masih menerima gaji dan fasilitas lainnya. Ini pelanggaran hukum yang telanjang. Ini salah satu komentar-komentar bahwa narapidana sudah buron misalnya begitu kan, masih belum ditangkap. Ini gimana logikanya? Orang-orang pasti banyak mempertanyakan itu. Menjadi komisaris begitu kan. Bagaimana Presiden Prabowo Subianto untuk bisa melanggengkan kekuasaannya kalau hukum seperti ini saja tidak bisa menangkap begitu kan? Apakah Prabowo masih takut kepada Jokowi? Apakah harus lapor Jokowi? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ya, inilah yang terjadi begitu kan. Ya, di negara kita, siapa yang kuat, siapa yang punya kuasa, siapa yang punya uang, gampang masalah hukum. Itulah di Indonesia. Jadi menangkap Sylvester saja tidak bisa kok begitu kan. Bagaimana untuk bisa menangkap dengan yang lainnya begitu kan. Ya nggak tahu apakah ini Prabowo tahu atau tidak begitu kan ya terhadap Sylvester ini begitu ya.
Makanya saya yakin bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini nampaknya masyarakat dan publik ya bertanya-tanya begitu kan ya. Bahkan apa namanya menjadi komisaris itu kan tidak gampang. Justru ini menciderai bagi bangsa dan negara kita begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah ini jahat sekali begitu kan ya. 10 tahun hampir sudah terdakwa sudah ingkrah 6 tahun begitu kan ya. Tapi tidak kunjung sampai sekarang begitu kan ya tidak kunjung apa namanya ditangkap begitu. Ada yang mengatakan begini, jahat sekali ini ya cara mereka membalas budinya pakai duit rakyat lagi. Sudah mereka hidup beban rakyat kerja, ya tak becus menyengsarakan rakyat, beban hutang negara nambah banyak, tapi mana lebih makmur, minimal hidup nyaman, tenang aja, enak bisa. Ini salah satu komentar netizen begitu. Artinya apa? Secara tidak langsung ini mesti dipertanyakan begitu hal-hal seperti ini. Kenapa kok tidak bisa ditangkap? Padahal ini sudah laporan jelas begitu kan dari keluarga Pak JK begitu. Sekelas laporan Pak JK saja dilepeh begitu kan ya oleh kejaksaan, apalagi kita sebagai rakyat biasa, bro. Secara logika kan itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Jangan berurusan dengan hukum kalau tidak punya ya backingan, penguasa, punya uang, punya jaringan. Udahlah begitu pasti kalah. Hukum di negara kita ini hanya apa namanya tajam kepada bawah begitu kan, tapi tumpul ke atas. Kalau sudah punya jaringan yang kuat, yang mana bisa untuk itu begitu. Sangat disayangkan. Ya sangat disayangkan. Padahal Sylvester ini sudah ingkrah loh begitu kan ya. Bagaimana untuk ditangkap bos ya? Kalau Sylvester sudah apa namanya seperti ini begitu kan, bagaimana untuk menangkap artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan menjadi tamparan keras sebenarnya begitu kepada siapapun begitu kan ya, untuk menunjukkan apakah Sylvester ini masih santai-santai aja, enak menerima gaji begitu kan ya. Itulah di negara kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang masih mempertanyakan itu. Nah, ada hal yang kemudian menarik begitu dalam pandangan publik begitu, mengatakan bahwa apakah Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan RI ini menunggu restu seorang Jokowi untuk mengeksekusi Sylvester Matutina? Karena sampai sekarang begitu Sylvester Matutina ini masih bebas, ya masih berkeliaran, masih menikmati gaji, ya terus kemudian rakyat yang kemudian membayar mereka begitu kan, ya. Kalau toh pada hakikatnya ya apa yang kemudian disampaikan Said Didu itu benar begitu kan ya. Kalau masih aktif di situ begitu. Nah, inilah cara-cara mereka. Ada hal yang kemudian menurut saya begitu. Kenapa para termol-termol itu tidak bisa disentuh oleh hukum? Ya, karena salah satunya adalah punya kekuatan. Ya, bisa saja ya dugaan saya punya backingan. Sedangkan kita-kita coba aja begitu kan. Ya, coba kita aja bermasalah dengan hukum. Ya, pasti ditahan lah begitu. Karena apa? Karena kita tidak punya uang, ya. Nampaknya hukum ini hanya tajam kepada rakyat, dan ini akan mengganggu stabilitas apa namanya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena kenapa? Karena kalau Sylvester tidak ditangkap, maka kemudian Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dikritik. Ya, ini bagian-bagian upaya ya, mungkin ada orang-orang yang membiarkan sengaja tidak ditangkap agar apa? Agar masyarakat bisa mengkritik Presiden Prabowo Subianto. Bisa saja seperti itu. Tapi Presiden Prabowo Subianto dan orang-orangnya sampai hari ini masih belum sadar itu begitu kan. Padahal di sini sudah terjebak dengan pola-pola mereka begitu kan ya, sangat-sangat disayangkan begitu. Sudah setahun lebih begitu kejaksaan mengatakan akan siap menangkap Sylvester, akan menangkap Sylvester begitu kan ya, tapi ujung-ujungnya sampai sekarang mana ada ya, mana ada Sylvester begitu kan ya ditangkap di situ begitu. Sudah 6 tahun ya belum tertangkap. Ini salah satu komentar netizen begitu. Kok belum ketemu ya? kita sudah cari kok lah. Ini gimana untuk bisa menangkap Sylvester kalau yang dicari itu hanya di warkop kopi, di warkop begitu. Coba cari di geng Solo sana, coba cari di Solo sana begitu kan. Saya yakin ini pasti ketemu begitu ya.
Ada yang mengatakan begini, orang-orang yang tahu banyak kebusukan itu begitu pasti akan dilindungi begitu. Pasti mereka mengancam akan membongkar semua ini. Ya, tapi mau bagaimana lagi begitu. Rakyat hanya bisa bersuara begitu kan? Ya, padahal Said Didu itu sudah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menangkap Sylvester Matutida dari komisaris begitu kan ya, dari komisaris BUMN ya, ini harus dicopot ya, setahun buron masih gajian. Kabarnya begitu kan. Ini menjadi buron 1 tahun begitu kan, tapi tetap lancar terima gaji dari pajak rakyat sebagai komisaris. Benar nggak seperti itu? Konyol kalau nalar publik disuruh percaya pada janji efisiensi sementara kebocoran anggaran untuk gaji oknum bermasalah dibiarkan ugal-ugalan. Coba kita lihat saja. Ini adalah sebuah kritikan kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini. Melihat bagaimana orang yang menjadi orang yang menjadi narapidana begitu kan ya, orang yang sudah menjadi buron begitu misalnya, ini kenapa kok masih dapat gaji begitu? Katanya efisiensi anggaran pendidikan diambil begitu kan ya, dialokasikan ke makan bergizi gratis. Ini bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini? Itu yang kita lihat begitu kan ya, yang kita lihat. Apalagi Said Didu sering bersuara begitu kan ya, untuk menyampaikan aspirasinya begitu. Tapi ya Said Didu hanya menegaskan bahwa Sylvester ini masih menjabat sebagai komisaris ID Food yang meski kini statusnya sebagai buron kejaksaan. Dalam unggahan di akun pribadinya begitu kan ya, Said Didu itu mengatakan ya, mengingatkan aturan yang mewajibkan komisaris untuk rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan dia rapat, seharusnya ditangkap di situ begitu kan ya. Menurut Said Didu ya, bahwa Sylvester sudah lebih dari setahun ya tidak menjalankan tugas, namun belum dicopot ya, bahkan masih menerima gaji ya, diduga begitu kan ya, diduga bahkan masih menerima gaji serta fasilitas pada jabatannya. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Artinya di negara kita ini ada ketidakpastian hukum ya saat ini begitu kan ya, padahal ini sudah buron 1 tahun begitu, Sylvester Matutida masih saja menjabat komisaris ID Food ya. Ini pelanggaran hukum begitu ya, ini pelanggaran hukum. Nah, makanya sekarang ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto tidak tahu soal ini begitu. Nampaknya begitu kan ya, wallahu alam apakah ini tahu atau tidak, tapi yang jelas Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini begitu kan ya, tidak sering berbicara soal bagaimana kasus itu begitu ya. Ini Sylvester Matutida tak kunjung ditangkap pengamat KUHP begitu kan ya. Bukti kekuatan Jokowi. Nah, bukti kekuatan Jokowi ini apakah masih ada sekarang ini ya, atau bagaimana begitu? Karena saya yakin bahwa Sylvester ini kan ya santai, ya mungkin sudah rokokan begitu ya, atau bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas keseriusan hukum untuk memberikan keadilan begitu kepada seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar adil dan seadil-adilnya. Ini serius kan? Ini serius kejaksaan membiarkan Sylvester Matutida berkeliaran begitu saja. Nah, nggak tahu apa kinerja dari seorang kejaksaan ini begitu. Menangkap seperti ini saja sudah tidak bisa begitu kan ya. Masa fokus kepada kasus-kasus Nadiem Makarim terus? Surat terbuka kepada ketua kejaksaan ya. Gimana ini kasus Sylvester ini Pak ya? Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Penegakan hukum zaman now terburuk sepanjang sejarah ya. Selama Kapolri dan Kejaksaan Agung tidak diganti, jangan harap Sylvester Matutida bakal masuk penjara. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen, Pak. Ya nggak tahu lagi kejaksaan apakah hanya hal-hal seperti ini dianggap kasus sepele begitu kan? Apakah harus menangkap uang banyak triliunan lalu kemudian mendatangkan Presiden Prabowo Subianto? Nggak tahu lagi begitu kan ya. Ayolah begitu kan. Hukum benar-benar ditegakkan Pak ya. Ini justru saya pribadi akan menghambat ya kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto, karena yang dikritik itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Geri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.